Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, kita datang ke dunia ini bukan mau kita. Apa mau kita? Bukan mau kita. Manusia datang ke dunia ini adalah maunya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan manusia ke dunia ini dengan tugas. Tugas yang pertama, bagaimana usaha untuk menghidupkan agama dalam dirinya dan keluarganya. Nah, ini caranya semuanya. Caranya diantaranya yang sangat penting, hidupkan taklim di rumah dan hidupkan suasana dakwah di rumah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluarga kamu dari api neraka. Maka kita harus usaha bagaimana setiap rumah ini hidup taklim. Insya Allah kita niat semua kan. Kalau kita punya tetangga di situ, di rumahnya itu tidak ada taklim, atau kita tahu ada rumahnya umat Islam di mana saja nggak ada taklim, kita harus sedih, merasa ini rumah ini bahaya, ini bahaya ini dari rumah ini bisa muncul bahaya besar kepada umat Islam ini. Nah, rumah ini tidak pernah mendengar nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Maka kita keluar ini, yang mau keluar ini hari-hari mikir bagaimana hidup taklim di rumah-rumah, karena agama ini tersebar ke dunia, seluruh dunia, dari sebuah rumah, yaitu rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Belum ada masjid, belum ada apa-apa, pertama kali dimulai dari sebuah rumah. Termasuk usaha dakwah ini juga semuanya kan, ini munculnya usaha dakwah dari sebuah rumah. Dari neneknya Syekh Muhammad Ilyas pikir bagaimana ini agama kok merosot-merosot terus ini. Dari pikirnya neneknya Syekh Ilyas itulah akhirnya muncul kerja-kerja dakwah ini. Kemudian saya mulaikan, baginda Nabi itu disuruh usaha agama atas keluarga-keluarga dekatnya. Wa angdir ashiratakal aqrabin. Maka kita pun usaha agama, usaha menghidupkan agama kepada orang-orang dekat kita. Caranya tiap hari itu silaturahmi 2,5 jam. Di antara caranya maksudnya. Maka nanti kalau kita keluar, galakkan itu. Dalam setiap masjid itu ada program silaturahmi harian minimal 2,5 jam. Itu para sahabat-sahabat yang kita kenal, hebat-hebat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, sahabat-sahabat muhajirin Mekah. Ini kebanyakan adalah dari kerja harian, dari rumah ke rumahnya. Nah, Rasulullah di Mekah itu belum ada masjid. Ada masjid itu takmirnya nggak boleh. Ini Rasulullah itu ke rumah-rumah. Tapi hasilnya dari rumah ke rumah ini luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awam, sahabat-sahabat yang akhirnya menyebarkan agama ke seluruh dunia itu hasil usaha dari rumah ke rumah, bukan hasil buayan istimak besar-besaran, bukan, dari hasil rumah ke rumah. Yang kita usaha bagaimana setiap masjid itu ada usaha dakwah silaturahim rumah ke rumah tiap hari, yang istilahnya 2,5 jam. Insyaallah kan? Semua kita niat tiap hari 2,5 jam, 150 menit. Waktu 150 menit hanya mikir agama saja, bicara keagungan Allah, bicara amalan, bicara akhirat. 150 menit tidak boleh bawa HP,
tidak boleh tidur, mikir agama, medendeng. Niat insyaallah. Ya agama ini kalau 2,5 jam tuh istiqomah nanti sampai ke seluruh dunia itu. Nggak usah repot-repot, nggak usah banyak-banyak. 2,5 jam itu ajak istiqomah terus. 2,5 jam itu doa, nangis pada Allah, datang ke rumah-rumah, ngomong, minggu depan saya akan keluar 3 hari, Bapak bersama saya, insya Allah. Berani begitu? Nah, 2 bulan lagi saya keluar 40 hari, Bapak harus bersama saya. Berani begitu? Apa nggak berani? Kita cari orang mencangkul di sawah kita, mencari orang kerja di rumah kita itu berani. Mau kita ngajak orang untuk agama kok tidak berani, kenapa? Harus berani kita. Nah itu kan digaji, ini digaji juga, gajinya lebih besar. Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ini Pak, ada kerja besar Pak, 40 hari ya, 2 bulan lagi saya keluar 40 hari, Bapak bersama saya, gajinya besar, lebih besar dari dunia seisinya. Kerjanya Rasulullah, Bapak bersama saya. Terus musyawarah bagaimana supaya bisa berangkat, kayak orang haji itu mulai kan. Itu musyawarah dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan temannya supaya bisa haji. Maka musyawarah, hanya ditata semua pekerjaan bisa haji. Ya keluar juga begitu juga. Kalau orang sudah ngerti keluar itu penting, meneruskan pekerjaan Rasulullah ini penting, maka dia akan mudah untuk keluar. Insyaallah kan? Rasulullah disuruh usaha di kampungnya dan kampung sekitarnya. Di Rasulullah diperintah oleh Allah untuk usaha di kampungnya dan kampung sekitarnya. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Kamu usaha agama di Ummul Qura. Ummul Qura itu kampung sendiri, wa man haulaha dan sekitarnya. Nah, supaya kita ini bisa usaha agama di kampung kita, kampung sekitarnya, keluar 3 hari, jauhlah 1, jauhlah 2. Bagaimana kalau gitu? Insyaallah 3 hari, jauhlah 1, jauhlah 2. Itu nanti kita usaha di kampung kita, kampung sekitarnya. Nabi diperintah oleh Allah untuk usaha agama atas kaumnya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu orang Arab. Kaumnya Nabi itu orang Arab. Rasulullah disuruh usaha atas kaumnya. Kaum itu orang yang bahasanya sama, itu namanya kaum. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Ya orang yang bahasanya sama dengan kita ini mana? Ya orang Indonesia, orang Jawa pertama, terus orang Indonesia, bahasanya sama. Malaysia katut ini, ikut ini Malaysia. Thailand ikut sedikit, itu kaum kita itu. Brunei itu kaum kita, bahasanya sama. Dan Nabi disuruh usaha atas kaumnya, kita pun usaha atas kaumnya. Bagaimana caranya? 4 bulan 40 hari dalam negeri, Thailand, Brunei, Malaysia. Desuni Pak, insyaallah ya. Jadi kalau kita membentuk jamaah 4 bulan 40 hari dalam negeri itu bagian dari cara untuk mengikuti Nabi, mikirkan kaumnya. Ini bukan acaranya orang Teboro, ini acaranya Rasulullah nih. Maka kita harus ikuti. Insya Allah mulai kan?
Sekarang siapa yang niat 4 bulan 4 hari dalam negeri? Alhamdulillah. Dan bentuk jamaah, bukan hanya kita saja, bentuk jamaah. Karena kaum kita ini 300 juta ini. Kalau kita sendiri kita sampai kakinya cepot nggak, belum sampai. Bentuk jamaah. Nah, ajak semua orang itu untuk bentuk jamaah. Nah, Nabi diutus seluruh alam, sedangkan Nabi itu sendiri. Bagaimana? Beliau menggerakkan orang. Seperti kalau kamu disuruh, ini bangun rumah apa ya, terus ditukangi sendiri, bikin bata sendiri, nanam kayu jati sendiri, ya kan, sampai mati nggak jadi rumah. Cari tukang kayu jatinya, cari ke daratan. Nah, terus kacanya beli ke Madiun, jadi rumah. Jadi kalau kamu tukangi sendiri, ya sampai mati nggak jadi rumah. Maka Nabi diutus seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Memikirkan agama seluruh alam. Maka Nabi itu bentuk jamaah. Kita pun mikir seluruh alam. Gimana caranya? 4 bulan 40 hari luar negeri. Dimulai dari IPB. Karena di sana sudah banyak teman-teman yang terbentuk fikih kita. 4 bulan 40 hari luar negeri, niat. Masya Allah. Itu programnya Rasulullah, itu bukan programnya orang India. Bentuk jamaah keluar negeri 4 bulan 40 hari. Nanti tanggal 20, nah, minggu depan kita bentuk jamaah keluar negeri. New Caledonia. New Caledonia itu dekat Australia sana. Banyak orang Jawa, bahasa Jawa. Kemarin itu masuk kaum kita nih. Iya, bahasa Jawa ini. Tapi itu negaranya miliknya orang Prancis. Orang Jawa di sana kira-kira 60.000. Masjidnya cuma 2, nggak ada yang sholat. Telah dikirim jamaah dari Malaysia ke sana. Aslinya orang Magelang, tapi tinggal Malaysia. Kemarin cerita-cerita di sini. Karena nggak ada masjid, ya akhirnya tidur di rumah-rumah. Dan setiap rumah itu ada anjingnya. Jadi kumpul anjing itu jamaah itu. Baru beberapa hari sudah nggak tahan. Wah, kita ini gimana tiap hari tidur bersama anjing begini nih. Udah kita pulang saja. Mau pulang, malam itu mimpi jumpa Rasulullah alaihissalam. Jangan pulang kamu, katanya Rasulullah. Akhirnya mimpinya diceritakan sama teman-temannya. Nggak jadi, pokoknya genep 40 hari di sini. Akhirnya Masya Allah mulai hidup masjid di sana, 2 masjid. Terus kemarin orang-orang sana pada haji, 50 pasang haji kemarin di Mekah. Jadi kalau ada dakwah ada haji nanti. Kalau nggak ada dakwah, lama-lama orang haji nggak ada juga. Yang ada travel haji, yang haji nggak ada. Gimana semuanya? Maka fikir seluruh alam, ikut Rasulullah, fikir seluruh alam, bentuk jamaah 4 bulan 40 hari luar negeri. Kita niat, yang belum IPB itu niat, mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Kayak haji itu kalau mau berangkat itu antrinya 10 tahun. Saya mau ke IPB 2 tahun lagi, terus mubeng, putar ke mahalah kita, kemana-mana ngomong, saya ini 2 tahun lagi ke IPB, kamu bersama saya itu nggak bisa bahasa Inggris, nanti kalau naik pesawat nanti bisa sampai ke Mekah nanti saya. Kamu kan pintar bahasa Inggris,
Nah, kamu bersama saya. Datang sama Ustadz, saya ini 2 tahun lagi ke IPB, belum bisa baca Quran. Kamu bersama saya, nanti ngajari Quran saya. Saya bagian ngeliwet. Nah, berani nggak begitu? Jadi dakwah itu harus berani. Kawin aja kalau nggak berani itu nggak bisa lah. Nah, apalagi dakwah. Ya. Di dakwah itu harus dablek, pokoknya berani aja. Insya Allah. Ini kerja besar mulai kan. Kerja besar, kita ini punya kerja besar. Kalau yang namanya pertanian, perdagangan, semua itu kerja kecil. Kita oleh Allah dikasih kerja besar. Kerjanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah Allah berikan kepada kita. Nah, kerja besar ini harus punya modal, kan? Modalnya bagaimana ini? Nggak punya modal nggak bisa jalan. Modalnya kerja besar ini pertama kali adalah yakin pada Allah. Modalnya bukan uang, modalnya bukan pengaruh, modalnya bukan jabatan, modalnya yakin kepada Allah. Nabi Musa dikasih kerja besar ini untuk usaha agama di Mesir, maka dikasih bekal apa? Dikasih bekal yakin. Innani anallah la ilaha illa ana. Yakin yang berkuasa hanya Allah. Di Mesir itu yang berkuasa bukan Fir'aun, Allah yang berkuasa. Kelihatannya itu yang duduk di istana Mesir itu Fir'aun, tapi itu bukan didudukkan oleh Allah itu. Kalau oleh Allah dipindah ke lautan yang gelap. Kelihatannya di Indonesia itu yang kuasa itu SBY, bukan, yang kuasa Allah itu Indonesia itu. SBY itu apa toh? SBY itu tanah. SBY itu tanah, terus oleh Allah itu dikasih nyawa harus jadi SBY itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, Allah yang berkuasa di kampung kita, yang berkuasa di masjid kita, bukan takmir masjid, bukan Pak Lurah, Pak Petinggi, Pak Camat. Yang berkuasa Allah, la ilaha illallah. Ini modal pertama. Wa aqimis sholata li dzikri. Modal kedua, sholat. Kalau ada apa-apa, sholat, minta sama Allah, jangan minta sama orang. Yang berkuasa Allah. Terus yang ketiga modalnya taklim. Hari-hari harus taklim. Ilmunya Rasulullah ini. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Nabi Musa dikasih bekal ilmu, yaitu ilmu wahyu. Jadi untuk dakwah ini ilmunya itu ilmu langit, bukan matematika, kimia, fisika, bukan. Ilmunya itu ilmu langit. Ringkasnya ya kitab taklim itu ilmunya itu. Terus bekal yang keempat, wala taniya fi dzikri, zikir. Orang itu kalau zikir dijaga oleh Allah. Zikir terus. Bukan hanya pagi petang ngantuk lagi, bukan. Dai itu harus zikir terus 24 jam. Nah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Kemarin itu ada jamaah itu Pak Nur Thohir itu sowan ke Kiai Langitan, Kiai Fakih Langitan. Kiai, dakwah itu ngadepi masalah-masalah Kiai. Ingin saya dikasih amalan untuk ngadepi masalah-masalah, gimana ini? Oh, amalannya A-I-A. Loh, ayah apa? Ayah itu apa Ki? Aku eling Allah. Jadi pakai itu lucu orangnya itu. Jadi dai itu harus eling Allah terus. Kalau lupa bahaya, dimakan sama setan yang lupa.
terus akhlaknya, terus bekalnya yang kelima, akhlak yang baik. Faqula lahu qawlan layyina, itu harus lembut, akhlaknya yang baik. Dengan siapa saja, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan seluruh umat Islam, lembut. Ini akhlak. Orang yang akhlaknya baik, dua-duanya makbul. Orang yang akhlaknya jelek, doanya nggak bisa naik ke langit. Terus bekal yang keenam, ikhlas. Ikhlas. Wastana'tuka li nafsi, ikhlas. 6 sifat loh bekalnya maksudnya, insyaallah ya. Ikhlas. Nabi mengatakan al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang yang ikhlas akan jadi lampu-lampu hidayah. Orang itu kalau ikhlas akan jadi lampu hidayah. Terus bekalnya yang ketujuh, kita ini harus ada sayang pada umat. Kita melihat umat itu harus sayang, seneng gitu. Kalau orang sayang sama anak, sama istri itu ya biasa. Ayam aja juga sayang sama anak, ya enggak? Itu ayam itu kalau punya anak carikan makan. Jadi kalau senengnya sama anaknya tok, itu tingkatannya ayam. Ya. Kambing juga nyusui anaknya. Jadi kalau orang itu mikirkan anaknya saja, itu tingkatan kambing. Nah kalau orang itu mikirkan umat, nah itu baru warisannya Rasulullah SAW. Umat itu apa ya? Seluruh manusia. Seluruh manusia ini namanya umat. Kalau yang sudah muslim dicintai, yang belum muslim dikasihani. Karena orang yang belum Islam itu mau ke neraka semua selamanya itu. Kalau mati tidak membawa Islam, maka kita harus kasihan sama mereka itu. Yang sudah Islam dicintai. Bagaimana cara mencintai ini? Barang yang paling mahal yang kamu punya, kamu kasihkan sama dia. Apa yang paling mahal yang kita punya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadah, dakwah, taklim itu paling barang paling mahal ya. Kasihkan sama dia. Dan anehnya itu kalau dikasihkan sama orang tidak hilang, malah tambah banyak. Maka ada salah satu gurunya Syekh Ilyas itu punya anak. Maka anaknya itu datang kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas gembira, wah ini anaknya guru saya ini. Maka Syekh Ilyas itu bilang, Gus, katanya Syekh Ilyas, kamu itu anaknya guru saya sangat cinta kepada kamu. Maka sebagai tanda cinta saya kepada kamu, saya ini punya barang mahal, Gus. Apa itu? Mau saya kasihkan sama Gus, mau enggak? Ya mau. Keluar 4 bulan. Ini mahal ini. Kerja Rasulullah. Jadi kalau kita ini sayang sama orang, ajak dia keluar 4 bulan. Kalau tidak ngajak keluar 4 bulan, berarti kamu itu bakhil. Nah, punya pekerjaan mudah, gajinya besar, tapi orang yang disayangi nggak dikasih tahu. Ini namanya kan bakhil tuh namanya. Disembunyikan, malah nggak berani, disembunyikan. Ajak seluruh umat 4 bulan, 40 hari. Insyaallah mulai kan. Saya ini punya pekerjaan ringan, mudah, gajinya besar. Kamu mau? Mau. 4 bulan. Insyaallah mulai kan. Niat 4 bulan, 40 hari, berdiri ke sana. Silakan mulai kan. Monggo sing niat sekan wulan, sekan dosa dinten. Monggo jumeneng. Bundi nika. Insyaallah sedaya niat Bang nggih.
ning sani salat isyraq ditutup ning wiritane mantun ngonten musyawarah insyaallah. Jamaah sing dereng berangkat mriko malih daftar sinten sing ajeng berangkat dinten iki? Jamaah Palembang wis sudah berangkat. Sing ajeng wapsi tambah masa enten mboten? Niku tandane seneng niku tambah masa. Nggih mboten. Kula nggih seneng mulih. Alah. Seneng mulih ya apa kuwi? Kuwi jenenge urung robah kuwi metune kuwi. Tambahne 10 dina ben robah pikirane. Mikir umat iki. Insyaallah Bang nggih. Subhanallah bisa. Mikir umat iki. Insyaallah Bang nggih. Subhanallah bisa.